Ya, ibaratnya putusan MK hari ini ibaratnya restu dari orang tua. Ini ada gadis cantik mau dipinang, sudah boleh dipinang. Tapi pertanyaannya adalah yang meminang ini yang sudah naksir, ini gimana ini? Apakah sudah siap ataukah mungkin masih tunggu dulu kode-kode dari partai politik yang bersangkutan. Langsung saja saya akan tanya kepada dua narasumber saya mewakili Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman, dan juga mewakili PDIP sudah ada Bang Masinton. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabarnya semuanya? Ya, ini saya tunggu ya komunikasi saya dengan Mas Habib dan juga Bang Masinton. Mungkin langsung saja ya saya tanya kepada Mas Habib karena saya sudah mendengar nih komunikasi saya dengan Mas Habib. Mas Habib, tadinya ada di Pulau Gadung ya, di program sebelumnya berbincang, tiba-tiba kemudian tidak bisa dan bergerak menuju ke Kertanegara ya. Gibran mau datang ke sana atau bagaimana ini? Wah, ini ada tanda-tanda ini jangan-jangan langsung jadi cawapres ini, Mas Habib. Kalau Anda nanya ke Habibur Rahman, wakil rakyat Jakarta Timur, ya saya aminkan gitu kan. Tapi kalau nanya ke Habibur Rahman Wakatum, ojo ke susu, ya ojo gerusa gerusu. Wah, itu yang perlu saya sampaikan karena belum ada putusan dari Pak Prabowo. Jadi kita tunggu saja. Oke, mungkin langsung saja Bang Masinton. Bang Masinton, ini tampaknya Partai Gerindra ini sudah mau rapat besar ini. PDIP gimana? Sudah ikhlas tidak melepas Gibran untuk jadi cawapres ya Pak Prabowo? Bang Masinton. Halo, ya. Ya Bang Masinton, dengar tidak pertanyaan saya? Dengar. Ya, gimana? Boleh dijawab. Ini kan baru putusan ya. Nah, kita kan belum tahu apakah putusan ini kan baru awal aja nih, apakah depannya itu akan ada drama-drama berikutnya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya apakah yang asumsi orang ya selama ini ditujukan ke Mas Gibran gitu, apakah ini akan digunakan atau tidak. Tetapi menurut saya adalah bahwa yang perlu kita lihat tadi ini kan itu semua orang bilang drama ya, putusan selama berjam-jam itu ya, pertama yang 40 tahun tolak, kemudian dimunculkan norma baru yaitu pernah menjadi kepala daerah gitu kan. Nah, yang menurut saya adalah ada beberapa hal yang perlu dicatat dan dicatat dari putusan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, kita melihat bahwa penciptaan norma baru itu dengan syarat pernah jadi kepala daerah. Nah, ini yang menurut kita orang kemudian tendensinya adalah oh ya, ini terhadap ini kemungkinan jalan. Apakah jalan ini digunakan atau tidak kan kita belum tahu ini. Ini kemudian dianggap jalan membuka politik dinasti. Gitu. Itu yang pandangan publik, gitu. Halo? Iya, Bang Masinton. Tapi untuk kader se-VIP Gibran, kalau misalnya mau dipasangkan atau berpasangan atau menerima pinangan Pak Prabowo sebagai cawapres, bisa tidak kemudian mengundurkan diri, bisa diikhlaskan, ataukah mungkin dipecat? Nah, Bang Masinton. Ya, mekanisme organisasi kan ada gitu. Baik. Jadi organisasi kan ada mekanismenya. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada peraturan organisasi, dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin saya ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi boleh dikomentari, memang ada yang agak beranggapan ada beda perlakuan untuk Gibran kali ini. Ini santarnya sudah sejak lama, tapi tidak ada teguran yang sangat-sangat keras kemudian ditunjukkan untuk Gibran. Karena anak Pak Jokowi atau bagaimana ini pasti lah ya. Setahu saya, PDIP itu partai yang sangat disiplin. Ikut garis partai. Kalau ada yang interdisiplin itu kan dipanggil. Bahkan ada berapa gubernur yang udah dipecat. Tapi
dugaan saya kemungkinan Gibran akan dipecat dan ada kemungkinan gabung ke Golkar menjadi kader Golkar besok berpasangan dengan Prabowo Gibran. Prabowo adalah Gerindra dan Gibran adalah Golkar kemungkinan. Tapi kalau kemudian partai PDIP itu kan partai yang menghargai tradisi meritokrasi, jenjang kaderisasi, tidak boleh instan, tidak boleh jalur pintas atau jalur tol bebas tanpa ada perjuangan proses yang panjang. Itu sangat dihargai oleh PDIP. Nah, apalagi sudah ada keputusan Ganjar sebagai calon presiden. Nah, kalau ada kemudian kenapa Pak Jokowi nggak dipecat? Kenapa Gibran nggak dipecat kalau ada pelanggaran? Padahal partai yang tidak ada yang lebih hebat daripada PDIP kalau di PDIP, Cak. Nggak ada yang show force. Yang lebih hebat daripada PDIP nggak ada. Presiden saja itu kelasnya adalah hanya petugas partai. Nah, kalau ada yang lebih hebat daripada partai nggak ada di PDIP. Nah, sekarang beranikah PDIP akan memecat Presiden Jokowi? Saya pikir enggak. Karena Presiden Jokowi itu bagaimanapun per tanggal 14 Februari beliau masih presiden. Beliau masih pegang kendali penuh. Beliau masih punya operator yang luar biasa. Jadi kemungkinan dugaan saya Gibran akan dipecat gitu. Karena memang tidak mengikuti garis partai. Nah, kalau Gibran menerima pinangan ini, Cak, kan udah ada ini namanya karpetnya, tapi diterima nggak sama Gibran? Sekarang saya mungkin langsung ke Mas Habib, karena Mas Habib ini waktunya terbatas dengan saya. Mas, kalaulah memang kemudian Gerindra ini positioningnya adalah memang mendukung untuk sosok-sosok muda menjadi cawapres, apakah memang ini kemudian ingin ditonjolkan kepada masyarakat Gerindra juga koalisi, bahwa politik dinasti itu hal yang memang menggiurkan? Kalaulah memang tidak seperti itu, kenapa Gerindra tidak menggugat hal tersebut jauh sebelum Gibran sebagai kepala daerah? Ketika Gibran anak presiden jadi kepala daerah, langsung kader dari Manggarai kemudian melayangkan gugatan. Mas Habib. Soal politik dinasti, tentu kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, oleh Ibu Puan ya, ketika Mas Gibran maju sebagai calon wali kota Solo waktu itu ya. Dikatakan ini kan jabatan yang diperebutkan melalui pemilu, rakyat yang akan menilai. Jadi bukan jabatan eksekutif yang ditunjuk. Nah, kalau di Amerika kan acuannya ya, misalnya ada klan Kennedy itu banyak keluarganya menjadi politisi tapi tidak disebut dinasti. Kenapa? Karena aturannya ya jelas bahwa seorang pejabat eksekutif tidak bisa menunjuk kerabatnya untuk menduduki jabatan eksekutif yang ditunjuk tertentu di selama mereka menjabat. Artinya jelas ya, ini tidak termasuk politik dinasti. Yang kedua ya, kami di perkara ini, di perkara uji materi ini kan hanya sebagai pihak terkait PT secara teknis. Artinya pihak yang menyampaikan kepeduliannya terhadap perkara yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu jadi yang mengajukan adalah banyak, yang termasuk tadi yang dikabulkan mahasiswa UNS, ya ada PSI dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengajukan menjelang pemilu? Ya kan memang MK ya adalah institusi untuk mencari keadilan, keadilan konstitusional juga yang terkait dengan pemilu. Ya, mungkin itu ya. Mas Habib, satu lagi pertanyaan. Jadi Rabu kita gelaran pesta meminang Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Rabu atau Selasa ya? Kita siap-siap nih. Ada tiga hal untuk misalnya Pak Gibran menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Yang pertama adalah regulasi. Kita lihat tadi regulasi clear, aman. Dijelaskan jelas, lengkap, detail ya. Sangat argumentatif yang disampaikan MK. Apa yang hari ini kita perdebatkan di semua media itu sebetulnya kalau Anda cermat ada di putusan MK. Gibrannya mau nggak? Yang kedua adalah soal pilihan ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo ya. Karena kan ini bukan bisa diambil oleh Gerindra seorang diri. Jadi Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik bersepakat dahulu. Yang ketiga, yang penting juga adalah perkenan atau kebersediaan Mas Gibran sendiri. Ya, percuma yang satu, yang kedua ada kita bertengkar ya sampai kencang-kencangan urat leher, tapi Mas Gibrannya tidak berkenan. Makanya itu kita lihat perkembangan ya, kita nggak mungkin mendahului. Ini ya faktornya. Ya. PDIP-nya nggak penting gitu, restu dari Bu Mega nggak penting, kan yang punya partai Bu Mega. Ini kadernya. Berdasarkan regulasi gini ya. Jadi gini,
fenomena tokoh politik yang maju dan diusung oleh partai lain itu kan bukan baru ya. Ya, Pak ya. Yusuf Kala 2004 dan 2014 diusung bukan oleh partai Golkar, partai yang membesarkannya. Siap. Lalu misalnya kayak yang baru Siap. saja misalnya Pak Sandiaga Uno ya pamit mundur dari Gerindra kalau nggak salah alasannya ingin mencoba misalnya menjadi wakil presiden dari pihak yang lain. Kami tidak menganggap ini sesuatu yang salah ya. Kami tidak menyalahkan partai lain, tidak menyalahkan Pak Sandiaga Uno, tapi menganggap ini adalah bagian dari politik, di mana setiap individu, ya, kalau di undang-undang partai politik itu kan kewenangan tertinggi ada di anggotanya, ya. Setiap individu memiliki kemerdekaan untuk menentukan arah politiknya. Jadi tidak ada nilai-nilai negatif di situ. Mungkin itu ya. Sorry, saya pas on time Ya, sampai oke. mau mulai Siap, rapat. siap. Terima kasih Oke, Bang Habib. Ini makasih tampaknya banyak. rapat besar ini ya di Partai Gerindra ini. Kita Kesiapan mungkin pimpinan. arahannya ini oke. Gimana caranya kemudian meluluhkan hati Gibran, bukan Ibu Mega, sama sekali tidak masuk poin. Dan itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah kemudian faktor dari partai ikhlas atau tidak, mau melepas atau tidak, bukan menjadi hal yang sangat krusial untuk Gerindra meminang Gibran. Bahwa kalau kadernya mau, ya sudah kemudian langsung saja kita rapatkan bersama dengan Pak Prabowo pemirsa. Bahkan juga mengenai undang-undangnya seperti apa. Kita lihat dari hukum tata negara. Memang bisa kemudian diberlakukan sekarang atau mungkin 2029 sesaat lagi.